Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai ukuran pemusatan data. Yang pertama ada mean atau biasa juga disebut dengan rata-rata, merupakan hasil pembagian data secara merata di antara semua anggota dalam kelompok. Berikut rumus untuk memperoleh mean dalam data tunggal. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu X bar sama dengan sigma X dibagi N. Keterangannya, X bar itu mean, sigma X itu jumlah nilai, N itu banyaknya nilai. Nah, kemudian ada juga rumus untuk mencari mean dalam data kelompok. X bar sama dengan sigma Fi kali Xi dibagi sigma F. Ini ada contoh soal mean. Skor ulangan matematika sejumlah siswa diperlihatkan seperti pada tabel berikut ini. Skornya ada 3, 4, 5, 6, 7, 8 dengan frekuensi 3, 10, 15, 12, 6, 4. Dari tabel tersebut, maka tentukanlah mean-nya. X bar sama dengan sigma X dibagi N. Di sini ada X, sigma X-nya itu berarti jumlah. Nah, di sini ada 9. 9 itu dapat dari 3 dikali 3. Frekuensinya kan yang skornya 3 itu ada 3. Jadi 3 kali 3 9, 4 kali 10 40, 5 kali 15 75, 6 kali 12 72, 7 kali 6 42, 8 kali 4 32. Dibagi N, banyaknya nilai. Di sini banyaknya nilainya yaitu 50. Kemudian menghasilkan 270 dibagi 50. Maka hasilnya 5,4. Jadi, mean atau rata-rata dari data pada tabel tersebut adalah 5. Contoh soal yang kedua yaitu ada tabel di sini. Tentukanlah mean pada tabel berikut. Nah, di sini dilihat pada tabelnya ada nilai, ada frekuensi. Dapat dilihat nilainya ada 21 sampai 25 itu dengan frekuensi 2, 26 sampai 30 itu frekuensinya 8 dan seterusnya. Di sini penyelesaiannya itu dengan cara kita harus mencari nilai tengah atau Xi. Kemudian juga cari Fi kali Xi. Fi frekuensi dikali nilai tengah di sini. Nilai tengahnya yaitu 21 sampai 22, nilai tengahnya 23. Kemudian 26 sampai 30 nilai tengahnya 28. Kan ini didapat dari 26 ditambah 30 dibagi 2, maka hasilnya 28. Di sini ada Fi kali Xi, frekuensi kali Xi. Ini 23 kali 2 ada 46, 8 kali 2 8 ada 224, 9 kali 33 ada 297, 6 kali 38 adalah 228, 3 kali 43 129, 2 kali 48 96. Nah, di sini dari frekuensi ini dijumlahkan semuanya jadi sigma Fi-nya hasilnya 30. Kemudian sigma Fi kali Xi-nya dijumlahkan jadi 1020. Dimasukkan ke dalam rumusnya lagi. Rumus mean data kelompok ini. X bar sama dengan sigma Fi kali Xi dibagi sigma Fi. X bar sama dengan 1020 dibagi 30. Maka hasilnya 34. Jadi, mean atau rata-rata dari data pada tabel tersebut adalah 30.
Yang kedua di sini ada median. Nah, median merupakan nilai tengah atau nilai yang berada di tengah ketika nilai data digabungkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Untuk mencari median pada data tunggal, bagilah banyaknya data dengan 2. Nah, kemudian median dalam data kelompok dapat menggunakan rumus ME sama dengan TB ditambah dalam kurung N bagi 2 dikurangi FK frekuensi kumulatif dibagi FMA dikali I. Nah, disini dapat lihat keterangannya ME itu median, kemudian TB itu tepi bawah kelas median, FK itu jumlah frekuensi sebelum kelas median, FMA itu frekuensi median, I itu interval, N itu bagian. Oke, langsung ke contohnya aja. Yang pertama itu ada contoh. Diketahui data tunggal 7545476866. Berapakah median dari data tersebut? Nah, datanya diurutkan dulu yang terkecil sampai yang besar, kemudian dimasukkan ke dalam rumusnya tadi data tunggal yaitu ME sama dengan yang tengah, nilainya yang tengah terus dibagi dengan 2. Sini ada 6 tambah 6 dibagi 2, maka hasilnya 12 bagi 2 hasilnya 6. Jadi median dari data tunggal tersebut adalah. Contoh yang kedua yaitu tentukanlah median pada tabel berikut. Di sini dapat dilihat ada tabel nilai dan frekuensinya. Ke penyelesaiannya yaitu ada, sebelumnya kita cari dulu FK atau frekuensi kumulatif. FK ini didapat dari frekuensinya yaitu ada 2, kemudian dijumlah lagi ke bawahnya 2 tambah 8 hasilnya 10 tambah 9 hasilnya 19 tambah 6 hasilnya 25 tambah 3 hasilnya 28 tambah 2 hasilnya 30. Nah, di sini dapat N atau banyaknya nilainya itu 30. Ya. Langsung masuk ke rumusnya. Kita cari dulu letak ME atau letak mediannya itu. N dibagi 2, 30 dibagi 2, maka letaknya ada di data ke-15. Nah, kita dapat lihat ID di sini FK ada 2, 10, 19-nya. Berarti data ke-15 itu masuknya ke baris yang ketiga. Oke, yang ketiga. Maka kita fokus saja ke baris yang ketiga itu. Dimasukkan ke rumusnya itu ME sama dengan TP ditambah N bagi 2 dikurangi FK dibagi FME dikali I. ME mediannya sama dengan TP di sini kita fokus ke baris yang ketiga ada 31 tapi bawah kelasnya yang dikurangi dengan 0,5 maka di bawah kelasnya dapat 30,5. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus ini N 30 dibagi 2 dikurangi 10 ini frekuensi kumulatif atau frekuensi sebelum kelas median. Nah, di sini 10 dibagi 9 frekuensi kelas mediannya dikali 5 intervalnya panjang kelasnya dimasukkan ke dalam rumus maka didapat hasil 33,28. Mediannya yaitu 33,28. Kemudian ada yang ketiga, modus merupakan nilai yang sering muncul atau frekuensi yang paling besar. Nilai modus pada data kelompok dapat dicari dengan rumus MO sama dengan TB ditambah D1 dikurangi D dibagi D1 ditambah D2 dikali I. MO itu modus, TB itu tebi bawah kelas modus, D1 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelum kelas modus,
D2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sudah kelas modus. Interval. I itu interval. Oke. Ada contoh soal modus yang pertama. Hasil ulangan matematika siswa kelas 10 adalah 4, 8, 6, 7, 8, 5, 9, 8, 7, 7, 6, 6, 8, 5. Ya, tentukanlah modusnya. Dapat dilihat. Tadi datanya yang paling sering muncul itu adalah angka 8 sebanyak 4 kali ya. Sedangkan angka lainnya itu kurang dari 4 kali munculnya. Jadi modusnya itu yaitu angka 8. Kemudian contoh soal yang kedua, tentukan modus pada tabel berikut. Di sini dapat dilihat ada tabel lagi, nilai sama frekuensinya. Lihat dulu tabelnya, kemudian cari modusnya. Sini kita cari dulu frekuensi yang paling besar. Nah, di sini frekuensi yang paling besar itu yaitu 9. Berarti kelas modusnya itu terletak pada baris yang ketiga, yaitu pada nilai 31 sampai 35 dengan frekuensi terbesar yaitu 9. Oke, kita masukkan ke rumus. MO sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali I nya. D1 nya itu didapat dari frekuensinya 9 dikurangi frekuensi sebelumnya 8. Nah, jadi 1. D2 nya dari frekuensi kelas modus dikurangi setelah kelas modusnya yaitu 6. Jadi hasilnya 3. TB nya 30,5 dimasukkan ke dalam rumus, maka kita dapatkan modusnya itu 31,75. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang ukuran pemusatan data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.